Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tabita Lutfi Zahara dari Universitas Jambi. Hari ini saya akan mempresentasikan materi perpajakan mengenai dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi. Pengertian dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah nilai atau angka yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pajak terutang, baik untuk PPN maupun PPh, yang diperoleh dari harga jual, nilai impor, nilai ekspor, nilai penggantian, atau nilai lain, sehingga menentukan besar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara. Jenis DPP pajak penghasilan ada 4. Pertama, DPP PPh 21. DPP PPh 21 adalah penghasilan bruto karyawan dihitung dari seluruh penghasilan yang diterima dikurangi PTKP dan biaya jabatan, hasilnya adalah penghasilan kena pajak. Lalu DPP PPh 22 berdasarkan nilai impor, nilai menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan sesuai Undang-Undang Pabean, tidak termasuk PPN. Ketiga, DPP PPh 23 berasal dari imbalan jasa meliputi jasa konsultasi, manajemen, konstruksi, dan lainnya yang bisa dipotong dari jumlah bruto serta belum termasuk PPN. Keempat, DPP untuk PPh 15 sudah termasuk dalam norma perhitungan khusus, jadi nilai yang diambil sebesar 1,2% dari nilai bruto dan hal ini bersifat final. Lalu jenis DPP pajak bertambahan nilai. Pertama, ada DPP harga jual. DPP harga jual adalah nilai uang atas seluruh biaya yang diminta oleh penjual atas penyerahan BKB atau JKP. Nilai ini mencerminkan harta transaksi sebelum dikenakan PPN, namun DPP harga jual tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan Undang-Undang PPN dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak. Kedua, ada DPP penggantian. DPP penggantian adalah nilai uang atas seluruh biaya yang diminta oleh pemberi jasa atas penyerahan jasa kena pajak. Nilai ini mencerminkan imbalan jasa yang diterima sebelum pajak dikenakan. DPP penggantian tidak termasuk PPN menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga dalam faktur pajak. Ketiga, DPP nilai impor. DPP nilai impor adalah nilai uang yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak atas kegiatan impor barang kena pajak. Nilai ini meliputi nilai barang impor, bea masuk, dan pungutan lainnya sesuai ketentuan kepabeanan. DPP nilai impor tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan Undang-Undang PPN. Keempat, DPP nilai ekspor. DPP nilai ekspor adalah nilai uang atas seluruh biaya yang diminta oleh eksportir atas penyerahan barang kena pajak ke luar negeri. Nilai ini menjadi dasar pengenaan pajak untuk transaksi ekspor. Penetapannya tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan Undang-Undang PPN. Kelima, DPP nilai lain. DPP nilai lain digunakan untuk transaksi yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya. Jenis ini mencakup berbagai kondisi khusus dalam perpajakan. Contoh antara lain penyerahan barang atau jasa yang tidak dibayar, transaksi tanpa faktur pajak, dan penyerahan dengan nilai tertentu yang diatur khusus. Depresiasi pajak menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah konsep alokasi harga penetapan aset yang berwujud berdasarkan masa berlakunya. Penyusutan atau depresiasi menunjukkan seberapa banyak nilai aset yang telah digunakan oleh pemiliknya. Pengelompokan depresiasi pajak ada dua. Pertama, ada aset berwujud bukan bangunan. Harta berwujud bukan bangunan adalah aset selain bangunan yang digunakan dalam kegiatan usaha. Contohnya seperti kendaraan, mesin, peralatan, dan inventaris kantor. Kedua, ada aset berwujud bangunan. Harta berwujud bangunan adalah aset tetap berupa konstruksi yang digunakan dalam kegiatan usaha, contohnya seperti gedung kantor, pabrik, gudang, dan ruko. Lalu metode depresiasi pajak. Ada dua metode garis lurus, yaitu metode penyusutan aset tetap yang menghasilkan beban penyusutan bernilai sama setiap tahun selama masa manfaat aset. Kedua, metode saldo menurun, yaitu teknik penyusutan yang dipercepat menghasilkan beban penyusutan lebih besar di awal dan mengecil setiap tahunnya berdasarkan nilai sisa buku. Ini merupakan tabel tarif depresi. Buku bukan bangunan, kelompok 1 masa manfaat 4 tahun, kelompok 2 masa manfaat 8 tahun, kelompok 3 masa manfaat 16 tahun, kelompok 4 masa manfaat 20 tahun, dan bangunan permanen 20 tahun, tidak permanen masa manfaat 10 tahun, dengan tarif
seperti tabel. Contoh metode garis lurus. PT Sejahtera membeli sebuah mesin dengan harga 700 juta dengan masa manfaat selama 2 tahun. Bagaimana perhitungan penyusunan pajak dari barang tersebut menggunakan metode garis lurus? Jawabannya, dengan rumus harga beli dikali tarif penyusutan. Tarif penyusutan di sini itu kelompok 1 karena di soal masa manfaatnya 2 tahun yang merupakan di tabel itu kurang dari 4 tahun. Jadi digunakan tarif penyusutan kelompok 1 25%. Dengan hasil penyusutan per tahun 175 juta dan total penyusutan tahun 2 yaitu 350 juta. Ini merupakan contoh metode saldo menurun. PT Kurnia membeli sebuah mesin dengan harga 700 juta dan memiliki masa manfaat 2 tahun. Bagaimana perhitungan dengan metode saldo menurun? Penyusutan di tahun 1, harga beli dikali 50%. Tarif ini merupakan tarif kelompok 1. Lalu hasil penyusutan tahun 1 yaitu 350 juta. Penyusutan tahun 2 itu jumlah sisa buku dikali 50%. Sehingga penyusutan tahun 2 itu 175 juta. Amortisasi merupakan pengalokasian biaya perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Metode amortisasi pajak ada 2. Pertama, metode garis lurus. Metode yang digunakan untuk menghitung amortisasi harta tak berwujud yang dilakukan pada bagian-bagian yang sama besar dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran selama manfaat yang telah ditetapkan. Kedua, metode saldo menurun. Metode yang digunakan untuk menghitung amortisasi dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas nilai sisa buku dan nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus diamortisasikan sekaligus. Ini merupakan tabel tarif amortisasi kelompok harta tak berwujud. Ini ada kelompok 1 masa manfaat 4 tahun, kelompok 2 masa manfaat 8 tahun, kelompok 3 masa manfaat 16 tahun, kelompok 4 masa manfaat 20 tahun. Dengan tarif seperti tabel. Contoh soal, PT Asti Jaya pada tanggal 4 Januari 2014 mengeluarkan uang sebanyak 100 juta untuk memperoleh hak lisensi dari Ponycycle selama 4 tahun untuk memproduksi sepeda Phoenix. Perhitungan amortisasi atas hak lisensi tersebut adalah, ini merupakan metode garis lurus. Semua perhitungan hasilnya sama karena di metode garis lurus penyusutannya setiap tahun sama. Makanya semua 4 tahun ini penyusutannya juga sama. Lalu contoh soalnya sama dengan yang tadi, dengan metode saldo menurun. Amortisasi tahun 2014 itu 50% dikali 100 juta sama dengan 50 juta. Amortisasi tahun 2015 50 juta, 100 juta dikurang 50 juta dari hasil sebelumnya. Lalu dia 50% kan lagi menjadi 25 juta. Amortisasi tahun 2016 50% dikali 50 juta dikurang 25 juta sama dengan 50% dikali 25 juta hasil 12.500. Amortisasi tahun 2017 diamortisasi sekaligus yaitu 12.500. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan, dasar pengenaan pajak merupakan komponen penting dalam sistem perpajakan karena menjadi dasar dalam menentukan besarnya pajak terutang, baik dalam pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai. Setiap jenis pajak memiliki dasar perhitungan yang berbeda sesuai dengan karakteristiknya. Selain itu, depresiasi dan amortisasi merupakan bagian penting dalam perhitungan pajak. Depresiasi digunakan untuk aset berwujud, sedangkan amortisasi digunakan untuk aset tidak berwujud. Keduanya memiliki metode perhitungan yaitu garis lurus dan saldo menurun yang harus diterapkan secara konsisten sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan memahami DPP, depresiasi, dan amortisasi, wajib pajak dapat menghitung pajak dengan yang lebih tepat, efisien, dan sesuai peraturan yang berlaku. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.